haleluya, haleluya. Dunia tak bisa memisahkan kami darimu Tuhan. Dunia dan segala gemerlapnya tidak sanggup membuat kami memalingkan dari Engkau Bapa. Hati kami, mata kami terarah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai kapanpun kami mau mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu, kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tim PAW yang sudah membawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu pagi hari ini. Berkati setiap mereka. Tambahkan kuasa dan urapan-Mu atas setiap mereka Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sekarang kami mau belajar duduk diam seperti Maria, mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Karena kami sangat mengasihi Engkau Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan kembali. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Imelda beserta tim. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan pagi ini. Berikan tepuk tangan buat tim PAW. Haleluya. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa pagi ini. Ya, haleluya. Haleluya. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya melihat ada beberapa wajah baru pagi hari ini. Dengan kasih Kristus berkenan untuk bangkit berdiri yang baru pertama kali datang pagi ini. Silakan. Ada? Gak ada ya? Oke. Sekali lagi saya juga menyapa buat setiap kita yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan seperti biasa, kebaktian awal bulan, kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman GBI bersama-sama ya. Nggak bisa ya? PowerPoint-nya juga nggak bisa. PowerPoint-nya nggak bisa juga. Oke. Bapak Ibu Saudara ngikuti saya aja ya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Puji Tuhan, silakan kembali, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Di bulan yang baru ini, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Ya. Masuk bulan Agustus, kebenaran yang memerdekakan. Mari tidurkan saya, 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah berdoa dan merenungkan firman Tuhan pagi ini? Sudah? Haleluya. Nah, tema GBI Sentro sepanjang bulan ini kita akan mendapatkan tema kebenaran yang memerdekakan ini melalui beberapa pembicara ya. Ada 4 minggu. Bapak Ibu Saudara akan menikmati berbagai tema tentang kebenaran yang memerdekakan. Nah,
bulan Agustus selalu identik dengan kemerdekaan, saudara. Mengapa? Karena setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Betul? Ya. Tahun ini berarti yang keberapa, saudara? 77. Angka cantik ya, 77. Yang pertama kita bisa perhatikan, banyak penjual bendera di tepi-tepi jalan, betul? Sejak akhir bulan Juli sudah banyak orang jual bendera, tambah meriah ya. Setiap rumah juga berlomba menghias rumahnya, ya. Dan jalanan di depan rumahnya sehingga suasana sungguh semarak, sangat menarik. Ini kalau ada lomba menghias rumah, kayaknya rumahnya Pak Dayat menang ini. Haleluya ya. Saya belum ke rumahnya, tapi lihat status WA-nya, wih meriah. Lampunya gemerlap-gemerlip gitu, jos pokoknya ya. Haleluya. Setiap komunitas juga sibuk mengadakan lomba-lomba di lingkungannya masing-masing. Betul? Ada yang ikut lomba, sudah mulai ikut lomba di wilayahnya masing-masing? Bahkan jadi panitia mungkin ya. Haleluya. Setiap ASN dan anggota militer juga wajib mengikuti upacara bendera di tanggal 17 pagi. Betul Pak Dayat ya? Pak John Kadel juga, puji Tuhan. Saya sudah lupa rasanya ikut upacara. Saya sudah lupa. Padahal dulu sejak kelas 1 SMP sampai lulus SMA, saya selalu menjadi komandan upacara, saudara. Mungkin karena suaranya banter ya. Haleluya. Pada prinsipnya, bangsa kita Indonesia itu secara hukum atau de jure itu sudah merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pada prakteknya Bapak Ibu Saudara, kenyataannya yang kita jumpai secara de facto, masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka. Loh kok bisa Pak? Loh benar. Pada faktanya, kenyataannya de facto itu belum benar-benar merdeka. Saya catat di sini masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah mereka bisa merasakan kemenangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sepenuhnya? Belum. Mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jurang si kaya dan si miskin masih lebar. Yang kedua apa? Hukum juga masih bisa diperjualbelikan hari ini. Di pengadilan bukan yang benar yang menang, tapi siapa? Yang bayar yang menang, saudara. Seperti itu. Secara hukum de jure, pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus, saudara saya, secara de jure, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita percaya dalam hati bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ini ayat kita bulan lalu ya, itu kita sudah menang. Kita sudah merdeka, saudara. Harusnya seperti itu. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Itu ada di Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, secara de facto banyak pengikut Kristus yang masih terbelenggu dengan berbagai dosa hari ini. Melayani Tuhan jalan, tapi ternyata hidupnya juga masih terikat dengan berbagai dosa. Ada dosa pornografi, ada dosa masturbasi, dosa okultisme, dosa perzinahan, dan lain sebagainya. Kita tahu, ya nggak usah disebutkan namanya, beberapa kasus di Surabaya, gereja besar pun, hamba Tuhannya juga jatuh dalam dosa ini. Sekarang ada di penjara. Ya, melayani luar biasa. Jemaatnya banyak ribuan, saudara. Punya sekolah teologi, punya. Tapi hari ini di mana? Ya, haleluya. Nah, lantas apa maksudnya kebenaran yang memerdekakan itu? Tema kita bulan ini. Siapakah kebenaran yang memerdekakan itu? Kebenaran yang memerdekakan di sini bukan saat kita banyak berbuat amal sedekah, tapi tidak percaya Tuhan. Percuma kita banyak berbuat amal, tapi kita enggak percaya Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan di sini bukan saat harta kita melimpah, sampai tidak habis 7 turunan. Tabungan saya banyak loh Pak, 7 turunan enggak habis. Bukan itu saudara. Ya. Kebenaran yang memerdekakan di sini bukan saat kita punya saudara atau teman yang berkedudukan tinggi, pangkatnya tinggi sehingga kita bebas melanggar lalu lintas dan melanggar hukum. Enggak. Tetap kalau hukum diproses, kita akan masuk ke penjara kalau kita salah. Kebenaran yang memerdekakan di sini bukan saat kita datang ke gereja dengan membawa Alkitab buku dan sepatu pantofel. Apakah itu menyelamatkan kita? Ya, itu semua bukan jaminan kita merdeka dan masuk surga, saudara. Gak jaminan. Orang yang ke gereja membawa Alkitab buku,
Jangan-jangan nyampe rumah, Alkitabnya masuk laci. Gak pernah dibaca, gak pernah direnungkan. Minggu pagi baru dibuka, mana ya Alkitab saya ya? Dicari Alkitabnya baru ke gereja, saya menang, saya masuk surga. Enggak jaminan saudara. Kebenaran yang memerdekakan itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Oh, di situ nggak muncul ya? Oke. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Truth, ya, aletheia, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bukan orang tuamu, bukan om dan tante kita, ya bukan. Tapi Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Jesus said unto him, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ya, Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran itu memerdekakan kita dari apa sekarang pertanyaannya? Kalau Yesus Kristus adalah sang kebenaran, sekarang berikutnya, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu, sang kebenaran itu memerdekakan kita dari apa? Ya, dari dosa. Saya bacakan. Roma pasal 3, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk memerdekakan hidupnya dari dosa atau maut. Kita nggak bisa membebaskan diri dari dosa kita, saudara. Hanya pribadi Yesus yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Gak ada yang bisa selain Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus sekarang, mengapa? Opak kok kita harus merdeka dari dosa? Mengapa saudara dan saya harus merdeka dari dosa? Roma pasal 6 ayat yang ke-23 katakan, sebab upah dosa ialah yang keras. Apa? Maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Death, ya, kematian tubuh. The death of the body. Bahasa aslinya thanatos. Sebab itu saudara, karena upah dosa adalah maut, saudara dan saya membutuhkan pembebas. Yang sanggup membebaskan kita, menebus kita dari dosa yang membawa ke maut itu saudara. Mari kita buka ayat mas kita di bulan ini, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Di situ perikopnya apa saudara? Perikopnya apa? Sudah ketemu? Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36, yang sudah ketemu katakan haleluya. Oke, judul perikopnya apa? Kebenaran yang memerdekakan. Itu tema kita sepanjang bulan ini. Banyak pengikut Kristus di ujung kehidupan ini yang berkata seperti ayat 33. Ya, saudara dan saya banyak yang berbicara seperti ini di ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini pengikut Kristus sering berkata seperti ini kepada Tuhan. Aku gak butuh dimerdekakan Tuhan. Gak butuh. Karena merasa baik-baik saja. Kita merasa sudah freedom. Kita sudah merasa hidup bebas. Padahal kita masih terbelenggu oleh berbagai dosa. Gak sadar. Dan apa jawab Tuhan? Perhatikan ayat yang ke-34. Jawab Tuhan di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa. Firman Tuhan yang ngomong, saudara. Kita mau belajar, apa sih dosa itu? Ya, apa dosa itu? Dosa adalah segala perbuatan, perasaan atau pikiran. Ya, perbuatan, perasaan atau pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Perhatikan kata tidak sesuai dengan hukum Allah. Ini termasuk melanggar hukum atau perintah Allah dengan melakukan apa yang salah menurut Allah. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 5:17. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. King James Version katakan all unrighteousness is sin.
Jadi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan unrighteousness, menerjemahkan ketidakbenaran itu sebagai kejahatan. Kejahatan atau ketidakbenaran itu adalah dosa. Apapun yang enggak benar, dosa. Alkitab juga mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, Yakobus pasal 4 ayat 17, di sini Alkitab mengatakan bahwa orang yang menahan diri untuk melakukan yang benar juga berbuat dosa. Wih, abote Pak. Orang yang menahan diri untuk berbuat benar itu juga berbuat dosa. Saya bacakan, Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat benar, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara dan saya tahu apa yang harus kita kerjakan. Ini baik, ini benar. Tapi kita enggak lakukan. Kita menahan diri untuk melakukan. Itu ternyata juga sudah dosa. Waduh. Bisa enggak ya saya enggak berbuat dosa? Saya pun juga belajar, saudara. Ya, segala sesuatu yang ketika kita menahan diri melakukan yang benar, itu juga berdosa. Hati-hati. Ya, kata dosa di dalam bahasa asli di Alkitab artinya adalah meleset dari target atau sasaran. Ketika kita main panah, kita nembak atau apapun, ketika kita meleset dari target atau sasaran, itu dosa. Itu kata dosa menurut Alkitab ya. Contohnya apa? Kita buka Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 20 ayat yang ke-16. Di sini sekelompok tentara di Israel zaman dulu sangat pintar melempar batu. Pintar melempar batu dan tidak pernah meleset. Niru Daud ya. Daud kan mengalahkan Goliat, menumbangkan Goliat dengan sebutir batu. Hakim-Hakim 20 ayat 16 katakan, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Jangan meremehkan orang kidal, ya. 700 tentara yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban, seperti Daud ya, mengumban. Dengan apa saudara? Tidak pernah yang keras. Enggak pernah meleset. Sampai sehelai rambut pun. Sehelai rambut loh. Enggak meleset, saudara. Luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika seseorang meleset, atau gagal dalam mentaati hukum Allah yang sempurna, dia sudah berbuat dosa. Gak bisa pilih-pilih. Saudara. Kalau hukum Tuhan ngomong A ya A, B, B. Seperti itu. Terus Pak sekarang apa? Syarat kondisinya seperti itu susah ya. Bagaimana kita dapat merdeka dari dosa? Ya, meleset sedikit dosa. Sekarang bagaimana kita dapat merdeka dari dosa? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sama, truth, 225 ya, aletheia. Kita dapat merdeka dari dosa saat kita mengetahui atau mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah Kristus. Saat saudara mengetahui, saat saudara mengenal Kristus, disitulah kita akan merdeka dari dosa. Amin. Haleluya. Hanya dengan mengenal pribadi Kristus, dengan mengetahui kebenaran itu kita akan bebas dari dosa. Terus sekarang bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran itu? Bagaimana saudara dan saya dapat mengetahui Kristus itu? Yohanes 8 ayat yang ke-31, Yohanes 8:31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya bacakan terjemahan ISA ya, Indonesia Sehari-Hari. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran atau Kristus itu? Saat saudara dan saya tetap, saat saudara dan saya tinggal dalam firman-Nya. Saat kita hidup menurut ajaran Tuhan. Itulah dikatakan kita mengetahui kebenaran Kristus. Berbicara tentang tetap atau tinggal di dalam firman-Nya. Ya, itu seperti kita tinggal dalam sebuah rumah, saudara. Kita tinggal di mana? Ya, tempat tinggal saya di Citra Garden. Saya tinggal di Citra Garden. Ami, Devina juga di Citra Garden. Saya bisa pergi kemana saja, tapi selalu pulang ke rumah karena saya tinggal di situ. Ya,
Tubuh saya bisa berada di sini sekarang. Tubuh saya bisa berada di depan Bapak Ibu Saudara. Tapi hati saya bisa ada di rumah. Ya, mengapa? Karena saya tinggal di situ. Saya tinggal di Citra Garden. Edo, tinggal di mana? Candi, room Tiny AL. Orang muda ganteng ini tinggal di Tiny AL. Saudara. Edo boleh dinas, Edo boleh patroli kemanapun, betul? Sejatim, karena dia di Polda Jatim. Anak muda jangan diremehkan, saudara. Polda Jatim ini. Dia boleh patroli kemana saja, tapi selalu pulang ke rumah kan? Hatinya selalu di rumah. Itu loh saudara, artinya tetap tinggal dalam firman-Nya itu seperti itu. Ya, hati, jiwa, dan roh kita ada di rumah. Jelas saudara? Nangkep maksudnya? Tuhan ingin kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Dalam situasi kondisi apapun kita selalu ingat firman-Nya. Bahkan melakukan firman-Nya. Itu artinya tetap tinggal dalam firman. Saudara dan saya dapat mengetahui atau mengenal Kristus saat roh, jiwa, dan tubuh kita tinggal terus di dalam firman-Nya. Tetap di dalam firman-Nya atau kita hidup menurut ajaran Tuhan. Saat kita mau hidup menurut ajaran Tuhan, kita harus merenungkan Alkitab, merenungkan firman-Nya, karena semua ajaran Tuhan ada di dalam situ, di dalam Alkitab. Ya, saya bukan bawa Alkitab buku, saudara. Tab. Kenapa saya bawa tab? Justru di tab ini saya bisa baca Alkitab berbagai bahasa. Ya, saya bisa baca banyak bahasa Alkitab di sini untuk menambah wawasan pengetahuan saya. Terjemahan ini, lebih lengkap saudara. Ya, nggak usah menghakimi, pendetone nggak tab, nggak usah menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi, betul? Haleluya. Perlu dipertanyakan ulang. Jika seseorang mengaku mengasihi Allah tapi tidak suka merenungkan firman Tuhan, perlu dipertanyakan ulang. Masa sih mengasihi Tuhan? Mengapa? Karena pribadi yang mengasihi Allah, pribadi yang mencintai Allah, pasti suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, pasti kita suka merenungkan firman Tuhan. Setuju? Amin? Jadi, maaf, saya nggak percaya saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara belum punya waktu pribadi merenungkan firman Tuhan, maaf. Pak Chandra mengasihi Ibu Chandra kan? Demikian juga Bu Chandra mengasihi Pak Chandra. Saya selalu pakai kedua hambanya ini, karena foto kemana-mana berdua runtang-runtung ya. Haleluya. Pak Chandra boleh jalan-jalan kemana saja, ke makan sate kelinci ke Tawangmangu, tapi pulangnya selalu ke TPI. Balik ke tetap tinggal dalam firman-Nya itu. Kalau seseorang mengasihi pasangannya, pasti selalu ingin dekat dengan pasangannya. Demikian juga kita kalau mengaku mengasihi Tuhan. Kita pasti ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Allah itu ya firman itu adalah Allah. Seperti itu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa saudara dan saya harus merdeka dari dosa? Kenapa kita semua harus merdeka dari dosa? Yang pertama, karena dosa itu menghalangi berkat Tuhan. Tirukan saya, 1, 2, 3. Haleluya, dosa itu menghalangi berkat Tuhan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, perhatikan kata pemisah, dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya, unrighteousness tadi, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kejahatan atau dosa kitalah yang memisahkan kita dengan Allah dan membuat Allah menyembunyikan diri dari kita. Ranting pohon tinggal tunggu waktu untuk kering dan mati jika terpisah atau terputus dari pokoknya, betul? Demikian juga saudara dan saya, ketika kita terpisah dari pokok anggur itu, kita tinggal tunggu waktu untuk kering, dan akhirnya mati. Dibuang ke tempat sampah dan dibakar. Itu kalau kita terpisah dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara mau hidupmu diberkati Tuhan? Yang mau hidupnya diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Wih, Pak Totok coba dewe. Ya. Kita harus benar-benar merdeka dari dosa. Amin. Harus benar-benar merdeka dari dosa. Yang kedua, dosa itu sifatnya merusak atau menghancurkan. Ya. Mengapa kita harus merdeka dari dosa? Karena yang kedua apa? Dosa itu sifatnya merusak atau menghancurkan. Rusak. Menghancurkan sampai berkeping-keping. Cara kerja iblis merusak generasi adalah menduplikat dosa atau kejahatan yang pernah kita lakukan di masa lalu kepada keturunan kita. 3 minggu yang lalu ketika kami bertiga, saya, Ibu Gembala, dan istri ke Bali, 2 bapak yang saya temui, 2 bapak yang saya hadapi, kasusnya sama persis. Pak, doakan saya. Saya besok harus menghadapi sidang gugatan cerai dari istri saya. Wih. Si suami digugat cerai oleh istrinya. Sekarang zamannya emansipasi. Bukan hanya suami yang menggugat cerai istrinya, ternyata juga banyak istri-istri menggugat cerai suaminya. Bapak satunya lagi, Pak, saya juga sudah berpisah dengan istri saya 4 tahun yang lalu. Terus, saya tahu istri saya sekarang juga sudah pisah dengan pria yang itu. Loh, bulat saudara. Dan saudara tahu, pertanyaan saya langsung tepat ke sasarannya. Kedua bapak ini, saya tanya, bagaimana orang tuamu, Pak? Rata-rata dari kedua bapak ini, orang tuanya juga kawin cerai. Kawin cerai, saudara. Perhatikan, cara kerja iblis merusak generasi itu adalah menduplikat dosa atau kejahatan yang pernah kita lakukan kepada keturunan kita. Saya langsung tembak bapak-bapak ini. Iya, Pak. Orang tua saya bercerai. Bahkan hari Kamis kemarin, doa malam, ya, doa malam tempat ini. Saya enggak gosip. Hambanya sendiri, Bapak Slamet Mulyono menyampaikan di tengah-tengah firman Tuhannya. Ibunya 13 kali bercerai, menikah. Ibunya Pak Slamet Mulyono, neneknya. Saya pun ketika tahu hal ini, saya juga koreksi hidup saya. Saya tarik ke atas, orang tua saya baik, kakek nenek saya. Saya ingat cerita dari mama saya. Kakek dari mama saya itu asli dari RRC. Gak tahu tahun berapa pindah migrasi ke Indonesia, masuk ke Kudus. Makanya marganya Lim. Mungkin marga Lim itu ngumpul di Kudus semua, sehingga Lim Siu Leong pun juga aslinya Kudus. Kakek saya yang dari RRC itu juga migrasi ke Kudus. Menikah sama nenek saya di Kudus. Dan kakek saya meninggalkan keluarganya di RRC, saudara, nakalan. Saudara. Menikah dengan nenek saya di Kudus. Lahir mama saya, lahir saya. Jadi saya keturunan ketiga dari RRC. Aman, saya lihat, tapi saudara-saudara mama saya aman, papa saya aman. Ada satu om saya aja yang ditinggal istrinya ke Mekwok, ke Amerika, karena nggak tahu kenapa menikah lagi di Amerika. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tua kita kawin cerai, divorce, saudara harus berdoa sungguh-sungguh supaya dimerdekakan dari dosa kutuk keturunan. Ya, selidiki ke atas. Buat Bapak Ibu Saudara yang pernah seks pranikah, hamil di luar nikah. Pendeta atau pemimpin rohani mungkin nggak tahu. Tapi saudara harus bereskan. Kalau saudara pernah hamil di luar nikah dan anakmu yang pertama sekarang adalah anak hasil hamil di luar nikah dan saudara nggak benar-benar merdeka dari dosa, anakmu pun nanti akan melakukan hal yang sama. Dosa ini merusak. Dosa ini cara kerjanya seperti itu. Saudara nggak bereskan hidupmu hari ini, anakmu akan melakukan hal yang sama. Hari ini saya juga terkejut, seorang hamba Tuhan teman saya juga, bro, saya digugat cerai istri saya. Saya kaget. Yang Mbak Tas Ransel
Dia keluarkan satu map besar dari ranselnya, dia tunjukkan, ini foto istri saya, Instagram istri saya. Saudara tahu Instagramnya, istrinya? Naik mobil berdua dengan pria lain. Tulisannya apa? Alhamdulillah sah. Istri pendeta, alhamdulillah sah. Pakai ini. Saya bisa ngomong apa? Sabar bro, berdoa. Saya akan berdoa selalu untuk Anda. Saya akan terus dukung dalam doa. Hari ini sedang digugat cerai istrinya. Dan saya tembak juga. Maaf bro, apakah mertuamu kawin cerai? Betul. Apakah mertuamu hobi selingkuh? Betul bro. Mertua pria saya 24 tahun selingkuh. Mertua prianya 24 tahun selingkuh. Kakak istri saya juga selingkuh bro. Makanya istri saya selingkuh dan ini dengan pria yang kedua. Oh. Perselingkuhan juga dosa saudara. Kalau nggak diputuskan, akan nurun ke keturunan kita. Bapak ibu saudara bertobat. Ya. Sebentar kita akan berdoa ya. Supaya kita benar-benar merdeka dari dosa. Kita diputuskan dari dosa itu semua. Ya, haleluya. Terus setelah kebenaran atau Kristus memerdekakan kita, apa yang harus saudara dan saya kerjakan ya? Apa yang harus kita kerjakan? Ada PR buat kita. Yang pertama, kita harus melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama dengan kasih. Oke, tirukan saya. 1, 2, 3. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini PR kita, saudara. Melayani sesama dengan kasih. Ini adalah perintah Allah yang pertama dan terutama buat setiap kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melayani sesama dengan kasih? Kalau belum, ayo kita mulai dari sekarang. Kita melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama seperti untuk diri sendiri. Yang kedua, ya, setelah kebenaran atau Kristus memerdekakan kita, hal kedua yang harus kita kerjakan adalah apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berikutnya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Saudara. Jadi status saudara dan saya itu milik Kristus. Kalau kita ke pegadaian nembus barang, itu artinya kita memiliki hak atas barang tersebut. Status kita milik Allah saudara, karena kita ditebus oleh Allah. Ya, jadi sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup itu artinya selagi kita hidup. Bukan nunggu ketika kita ada di peti 2x1, enggak. Selagi kita hidup, kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya sesaat sebelum naik tadi, minta hati Tuhan buat jemaat Tuhan tempat ini. Saya terharu. Tuhan nangis, saudara. Saya diizinkan merasakan hati Tuhan. Tuhan menangis melihat anak-anaknya masih, Tuhan jangan sekarang ya melayanimu, nanti tahun depan Tuhan. Nanti Tuhan melayanimu 2 tahun lagi. Saudara perhatikan. Bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Hari-hari ini sedang mengalami resesi, saudara. Saya percaya setiap kita baca berita kan, saya enggak ngecap. Dunia sedang menghadapi resesi. Saudara tahu, dunia lebih takut Cina menyerang Taiwan hari ini daripada Ukraina dan Rusia. Kenapa? Kenapa dunia takut Cina menyerang Taiwan? Karena sebagian besar chip yang ada di dunia itu dihasilkan oleh negara Taiwan. Kalau Taiwan dihancurkan, diserang oleh Cina, saya rasa nggak nunggu seperti Ukraina sampai berbulan-bulan. Karena kekuatan pertahanan mereka nggak imbang. Pasti dalam waktu sekejap Taiwan akan jatuh. Dan kalau Taiwan jatuh, produksi chip, microchip dunia pasti akan terganggu. Handphone, tab, semua mobil-mobil listrik itu pakai microchip, pakai chip. Kalau itu terganggu gimana? Jangan tunggu waktu, saudara. Tuhan nanti tahun depan ya melayani, enggak. Sekarang melayani Tuhan.
Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, mumpung masih bernafas, mumpung masih hidup. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti. Saya masih melihat banyak di tempat ini yang punya potensi luar biasa, tapi belum melibatkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, ayo, mulai hari ini rebutan daftar ya, melayani Tuhan bersama-sama tempat ini. Kita nggak pernah tahu umur kita berapa, betul? Kita nggak pernah tahu besok ada apa. Mungkin saja Tuhan menjemput kita besok. Sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya. Ayo kita melayani Tuhan. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, jika kita saat ini sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi masih melakukan kejahatan atau dosa, itulah yang membuat Allah tidak mendengar doa kita. Karena kita telah terpisah dengan Allah. Makanya kok selama ini saya berdoa kok nggak didengar Tuhan. Doa saya belum dijawab. Karena saudara terpisah dengan Allah. Kita dapat benar-benar merdeka dari dosa saat kita mengetahui atau mengenal kebenaran atau Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dapat mengenal Kristus saat kita tetap tinggal dalam firman-Nya atau hidup menurut ajaran Tuhan. Setelah kebenaran atau Kristus memerdekakan kita dari dosa, bagian kita dua tadi, yang pertama melayani sesama dengan kasih, yang kedua mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Saya undang kita bangkit berdiri, haleluya. Tim PAW bisa maju ke depan. Kita tutup Alkitab kita dan siapkan diri untuk menerima dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Haleluya, terima kasih. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku
Katakan pengampunan. Pengampunan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi, kesembuhan, kesembuhan, haleluya, terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Raja segala Raja, haleluya. Haleluya. Kita hening sesaat. Saya minta waktu. Haleluya. Karena sifatnya dosa adalah merusak dan menghancurkan setiap kita. Dan sifatnya dosa adalah menghalangi berkat Tuhan turun atas setiap kita. Pagi hari ini saya akan berdoa buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua tutup mata. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Setiap kita yang hari ini masih terikat dengan dosa, rokok, dan mau diputuskan. Setiap kita yang masih terikat dengan narkoba, setiap kita yang masih terikat dengan pornografi dan masturbasi dan mau dimerdekakan pagi hari ini. Letakkan kedua tanganmu di dada. Semua tutup mata. Tim PAW tutup mata. Pelayan Tuhan tutup mata. Hening aja, hening. Tanpa musik. Semua yang masih terikat rokok, narkoba, pornografi, masturbasi, letakkan kedua tanganmu di dada. Tidak usah lihat kanan kiri, semua tutup mata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya, saudara yang pernah melakukan seks pranikah, bahkan sampai hamil di luar nikah. Anakmu adalah hasil hamil di luar nikah dan mau bertobat supaya dosamu tidak menurun ke anakmu. Letakkan kedua tanganmu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. Haleluya. 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 Berikutnya, yang orang tua, saudara yang orang tuanya atau kakek neneknya kawin cerai hari ini. Orang tua maupun kakek nenek yang kawin cerai hari ini. Dan tidak mau dosa kawin cerai ini turun atas kita dan keturunan kita. Letakkan kedua tanganmu di dada. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai dosa ini merusak kehidupan kita dan keturunan kita. Saya berikan waktu 1-2 menit untuk saudara berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Berdoa secara pribadi, minta pengampunan dari Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita Maha Pengampun. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. pengampunan terjadi di lebih sungguh lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan melihat setiap kami Tuhan. Tuhan melihat pengakuan kami. Tuhan dengar doa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari, jangan turunkan kedua tanganmu, saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, jangan turunkan tanganmu. Haleluya, haleluya. Tetap letakkan kedua tanganmu di dada. Bapa di surga, sebagai hamba Allah, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu.
Hamba sudah berhenti menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran yang dari Engkau betul-betul memerdekakan setiap kami dari dosa. Kebenaran-Mu memerdekakan kami, memenangkan kami, memberikan kemenangan atas setiap kami, atas setiap dosa ikatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar pengakuan kami pagi hari ini. Kami mau terbebas, kami mau betul-betul merdeka dari segala ikatan dosa kami Bapa. Haleluya, haleluya. Dari depan sini Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba berdoa. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada kami. Setiap kami yang terikat rokok, narkoba, pornografi, dan masturbasi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan. Haleluya. Tuhan berikan hati yang bertobat atas setiap kami. Kami dibebaskan. Kami dibebaskan. Kami dimenangkan atas segala dosa ikatan itu tadi Bapa. Berikutnya hamba berdoa buat setiap kami umat-Mu yang pernah melakukan seks pranikah bahkan sampai hamil di luar nikah. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau anak-anak kami juga melakukan hal yang sama. Ampuni kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Allah. Hamba berdoa segala ikatan dosa seks pranikah dan hamil di luar nikah. Hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas, kami merdeka. Demikian juga anak-anak kami. Anak-anak kami akan menjadi pribadi yang merdeka. Dan hidupnya diberkati Bapa. Berikutnya saya akan berdoa buat setiap kita yang orang tua atau kakek neneknya kawin cerai. Supaya dosa tidak turun atas setiap kita. Bapa di surga, kami tahu, kami sadar, kami ingat bahwa orang tua kami, bahkan kakek nenek kami juga kawin cerai Tuhan. Kami tidak mau dosa kutuk keturunan ini turun atas kami dan atas anak-anak kami Bapa. Pagi hari ini sebagai hamba Allah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba putuskan dosa keturunan, hamba putuskan dosa kawin cerai dari kakek nenek dan orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas, kami merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau terpisah dari Engkau. Kami mau terus terhubung dengan Engkau supaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kemenangan sudah terjadi di sini. Kemenangan sudah kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan melalui tubuh dan darah-Mu pagi hari ini, setiap kami dikuatkan, tubuh dan darah-Mu juga akan menyempurnakan kemerdekaan kami Bapa. Mari kita siapkan hosti. Sama-sama kita angkat hosti dengan tangan kanan kita. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Percayalah dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kita makan bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, percayalah dengan iman bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kebenaran yang memerdekakan. Dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri Bapa. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah memerdekakan kami. Dan kami sudah benar-benar merdeka pagi hari ini. Kami menjadi manusia yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru. Karena Tuhan sudah mengampuni dan mematahkan, memutuskan setiap dosa ikatan dari
nenek moyang kami Bapa. Terima kasih Tuhan menerangkan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami setelah kami dimerdekakan, ajari kami untuk melayani sesama seperti diri kami sendiri, melayani sesama dengan kasih dan mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai. Sekarang waktu Roh Kudus untuk membimbing, memimpin kami, mengingatkan dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.